Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala rahmat dan ridhonya kita masih bisa bersama di sini untuk mengikuti presentasi atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati JGP Angkatan 9 dari SDN Purworejo 2. Agar lebih efektif waktu pada pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama, kita ikuti bersama presentasi atau diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul. Kepada Ibu Nurul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa, saya Ibu Nurul Hidayati dari SDN Purworejo 2. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk berdiri di sini untuk menyampaikan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan mendiseminasikan aksi nyata saya tentang implementasi budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Sebelum kita masuk ke inti, saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk bukan berpikir ya, kayaknya benar sekali ya. Bapak Ibu guru hanya mengatakan setuju atau tidak setuju gitu saja. Coba untuk yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Kita simak dulu. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak. Setuju. Kita simak dulu. Boleh? 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana bedanya ini? Setuju. Tidak setuju. Boleh Bapak Ibu guru boleh setuju atau tidak setuju. Monggo. Selanjutnya. Ya. Di sini saya akan menyampaikan ada 6 topik tentang eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini nanti apa yang saya paparkan semoga bisa menjawab keraguan Anda tentang setuju dan tidak setuju tadi. Silakan. Kita masuk topik yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut dulu. Iya, di situ ada gambar kempalan tangan. Bisa kita praktekkan? Kita kepalkan tangan kita. Boleh yang kanan, boleh yang kiri. Bayangkan bahwa Anda itu adalah A dan teman Anda adalah B. Anda menggenggam erat kepala tangan Anda ini. Dan teman Anda si B itu mencoba untuk membuka kepala tangan ini sekuat tenaga. Boleh mengancam, boleh berteriak, boleh menghadik, apalagi membujuk. Menyuap juga boleh. Bagaimana caranya agar Anda si A ini membuka tangan? Kira-kira Anda akan membuka tangan atau tidak? Kalau diberi mobil atau mungkin Anda itu diancam akan dibunuh, wah, se-ekstrim itu. Kira-kira Anda akan membuka tangan atau tidak? Ya. Apa yang terjadi selanjutnya, ini? Ya, itu tadi tentang kontrol ya. Di sini bahwa si B dengan ancaman, dengan harga
Itu dalam teori ini perubahan paradigma itu disebut sebagai ilusi kontrol. Di dalam kelas, ilusi kontrol itu seperti guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Sedangkan pada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol teori pilihan dipaparkan bahwa pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Itu seperti kita si B tadi yang mencoba untuk membuka genggaman si A. Tetapi dalam teori pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu pada stimulus respon. Tetapi pada teori pilihan bahwa perilaku itu semuanya memiliki tujuan, punya alasan mengapa seseorang atau anak itu melakukan tindakan. Kita tidak memandang itu baik atau salah, benar atau salah, tetapi yang kita lihat adalah tujuan. Tujuan dia melakukan suatu kegiatan itu apa? Itu yang perlu kita garis bawahi. Dalam stimulus respon itu modelnya berpikir menang kalah. Dalam suatu tindakan, di situ pasti akan ada anak yang dikalahkan, ada anak yang merasa menang. Tetapi dalam penanganan teori kontrol atau teori pilihan, model berpikirnya berbeda lagi. Kita mengubah mindset kita bagaimana ada dua pihak yang berselisih itu agar memiliki menang dan menang. Namanya win-win solution. Itu kita pernah mendengar itu, mungkin seperti itu. Selanjutnya Ferry. Ya, ini adalah peta konsepnya, gambaran secara utuhnya. Teori kontrol, teori pilihan. Ini yang pencetusnya adalah Dr. William Grayson. Ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengancam orang lain, tetapi Anda bisa mengontrol diri Anda. Bagaimana kita bisa meminta orang lain melakukan tindakan tanpa kita harus menghadir atau mengancam atau membujuk? Itu tinggal Anda. Bagaimana Anda mengontrol diri Anda? Itu nanti masuknya di makna disiplin. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang akan kita hargai akan kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan itu didorong oleh sebuah motivasi. Di sini ada teori motivasi. Motivasi itu dibedakan menjadi dua. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan yang berasal dari luar diri kita, berasal dari luar diri si A tadi, dari si B. Ini kita ketika kita merasa terancam atau kita melaksanakan pelanggaran suatu tindakan, kita itu apa? Kita tidak mau dihukum, ya, untuk menghindari hukuman, atau kita melakukan suatu kegiatan. Contohnya kita belajar dengan giat, anak-anak kita dorong untuk belajar giat, terus kita ini dengan suatu hadiah. Berarti itu adalah dorongan ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Selanjutnya, apa yang disebut dengan motivasi intrinsik sendiri itu? Motivasi intrinsik itu adalah tujuannya adalah menghargai diri sendiri dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini lanjut nanti bisa kita jadikan dasar pijakan membentuk suatu keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti akan dikenalkan tentang 5 posisi kontrol dan juga ini segitiga restitusi. Selanjutnya
Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar kata-kata disiplin, disiplin, disiplin waktu. Apakah sebenarnya disiplin itu? Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Belajar itu berarti kita melakukan suatu perubahan dari tidak bisa menjadi bisa. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, yaitu kita bahas lebih lanjut lagi. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi masih tadi ya, motivasi ekstrinsik tadi ya. Berikut nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Itu adalah menurutnya Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah yang digaungkan oleh kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Kita mengingat lagi ya, Bapak Ibu yang di sekolahnya sudah melaksanakan IKM, sudah mengenal apa itu profil pelajar Pancasila. Di sini ada dimensi, kita sebut dengan dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Dimensi yang kedua adalah mandiri. Dimensi ketiga bergotong royong. Dimensi keempat berkebinekaan global. Dimensi kelima bernalar kritis, dan dimensi keenam adalah kreatif. Mari kita lihat pada dimensi bergotong royong. Ternyata pada dimensi bergotong royong ini masih dijabarkan lagi nilai-nilai kebajikannya menjadi nilai kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Ini namanya elemen Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, kita masuk pada topik kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Selanjutnya, sudah saya singgung di depan tentang teori motivasi perilaku manusia. Itu dibedakan ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu tujuannya apa? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Biasanya kalimat tanyanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini timbul suatu kekhawatiran, ketakutan atas terjadinya pelanggaran suatu aturan. Selanjutnya, motivasi eksternal bertujuan juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalimat tanyanya biasanya digunakan adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya belajar dengan giat di sana, nanti saya akan dapat hadiah apa? Itu termasuk motivasi eksternal, motivasi yang didapat anak bukan dari dalam diri anak sendiri, tetapi adalah motivasi dari luar untuk mendapatkan hadiah. Bagaimana dengan motivasi internal? Ini adalah merupakan gaung kita Bapak Ibu untuk bertujuan mencapai tujuan disiplin positif. Tujuan daripada sebelumnya lagi, tujuan daripada motivasi internal sendiri adalah untuk menghargai diri sendiri. Dengan kalimat tanyanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti di sini sudah timbul dorongan motivasi dalam diri anak, ingin menjadi seperti apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, siapa Bapak Ibu? Masih
Agustus kita selalu berteriak merdeka, merdeka. Merdeka dalam pendidikan itu apa sih Bapak Ibu? Apakah merdeka dalam pengertian ini sama dengan pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya saya, Bapak Ibu guru itu pintar kalau perintah muridnya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Tetapi sudahkah Bapak Ibu itu melihat diri kita sendiri? Apakah nilai-nilai kebajikan universal itu sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sendiri sebelum Bapak Ibu memerintah para siswanya? Nah, lanjut Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Wah, ini kata-kata yang baru buat kita, membuat kita terkenal. Dihukum oleh penghargaan. Bukankah penghargaan itu adalah suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang membuat kita merasa puas? Tetapi di sini ada kata-kata dihukum. Kenapa penghargaan itu menjadi hukuman bagi kita? Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sama. Gimana ya samanya? Dalam arti ini Bu, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, baik kita menghukum atau menghargai seseorang itu sama tujuannya, yaitu untuk meminta dan membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ketika anak-anak ibu-ibu ini, ibu guru meminta siswanya, ayo dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, nanti tidak istirahat. Itu betul suatu hukuman. Tetapi ada juga, ayo nanti yang sudah selesai dapat bintang dari ibu guru. Ini sama-sama membujuk anak untuk melakukan sesuatu. Nah, termasuk dorongan eksternal ya, ini motivasinya dari ibu guru bukan dari anak sendiri. Nah, ini akhirnya akan menunjukkan suatu ketergantungan dan menimbulkan dampak dari pemberian penghargaan ini. Ini adalah menurut Alvin. Nah, apa Bu dampaknya ini? Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kita ambil satu ini ya Bu. Penghargaan merusak hubungan atau penghargaan itu menghukum. Penghargaannya hukum. Anak itu biasanya kalau dapat juara 2 pasti dia kecewa. Aku nggak dapat juara 1, saya nggak dapat ranking 1. Dia merasa dihukum karena dia apa? Tidak bisa menempati level tertinggi yaitu juara 1. Dan ini penghargaan merusak hubungan. Bapak Ibu guru mungkin sering ya memuji anak yang pandai di depan kelas. Si ini ya, si A ini anaknya pandai, nurut, nilainya 100 dan kamu tolonglah contohlah si A ini. Kita rasa ini sudah tepat ya Bapak Ibu guru, tetapi dalam kali ini itu kurang tepat. Penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi apa yang kita sampaikan ini kan maunya si B itu niru si A, pintar, manut sama guru, nilainya 100 terus. Tidak, dia akan timbul rasa di sini. Bu guru kok banding-banding gitu. Nah, kembali lagi ya Bapak Ibu guru, setiap anak itu unik, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan masing-masing. Coba kita hindari untuk membanding-bandingkan anak dalam hati kecil anak itu mungkin akan terbersih. Saya kok dibanding-bandingkan, dibanding-bandingkan ya Bapak Ibu ya. Monggo lanjut. Lanjut, ini masih ada ya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena kita sudah terbiasa dimotivasi dari luar. Nanti kalau bisa mengerjakan dapat hadiah. Sudah terbiasa dimotivasi dengan penghargaan. Jadi masih tanya, nanti kalau sudah selesai dapat hadiah apa? Tidak dapat hadiah apa-apa. Udah asal-asalan sak-sak akhirnya karena tidak mendapat hadiah. Jadi ya wis tak kerjakan sak kisahku, sak mampuku, dapat hadiah.
berjuang. Nah, itu artinya penghargaan melatihkan kreativitas. Berat Bapak Ibu guru ya. Lanjut. Nah, untuk itu jadi PR ya. Tantangan-tantangan kita untuk bagaimana mengupayakan anak itu memiliki motivasi intrinsik. Anak memiliki motivasi intrinsik itu bisa kita mainkan untuk program kebajikan apresiasi. Ini Bapak Ibu guru yang biasanya menghukum siswanya, mengkritik siswanya, ini kita bisa melakukan ini apresiasi. Bagaimana caranya kita memberikan apresiasi selain hukuman dan penghargaan? Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid, boleh bergantian, konsisten, fokus pada prosesnya. Lanjut dulu. Ini contohnya. Langsung saja ya ini. Untuk melakukan apresiasi kepada siswa, kita bisa mengucapkan kata ini yang paling ini. Terima kasih untuk kepedulian kamu membantu teman-teman kamu untuk melaksanakan tugas kelompok. Terima kasih karena sudah bertanggung jawab mengumpul kertas-kertas yang berserakan di lantai. Meskipun itu hal-hal yang kecil, mari kita apresiasi semua kebaikan-kebaikan yang dimunculkan oleh anak didik kita. Tanpa kita harus memberikan penghargaan, kita hanya ucapkan terima kasih dan sentuhan itu bisa menjadikan sebagai bentuk apresiasi kebajikan. Lanjut Bu Eni. Nah, ini mari kita berjalan bersama. Dari tadi saya terus ya yang ngomong. Coba sekarang Bapak Ibu guru kita ajak berpikir bersama. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada sebuah tindakan guru. Nanti dijawabnya dalam kata aja boleh. Ibu Bapak Ibu guru boleh menjawab. Apakah tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena terlambat ke sekolah. 2. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Sudah disimpan ya jawabannya? Apakah tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Lanjut Bu Eni. Ya, ini jawabannya Bu ya. Bisa dicontek ya. Tadi ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, apalagi anak sekolah dasar di kelas rendah, itu bagi mereka sangat berat sekali. Jadi ini masuk kategori hukuman. Lanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Bagaimana dengan ini? Ini sama juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Dengan perhatikan alasannya. Untuk yang atas itu alasannya kenapa? Terlambat hadir di sekolah. Bapak Ibu guru, seharusnya tanyakan dulu kenapa anak-anak terlambat, jangan langsung dihukum, ya. Tetapi kalau di sini karena anak ini ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu bisa dijadikan sebagai bentuk pemanasan. Mungkin teman-temannya tadi sudah lari 2 kali Bapak Ibu, jadi dia itu lari sendiri, istilahnya seperti itu. Jadi itu masuk konsekuensi. Lanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Anak-anak itu diajari tidak hanya minta maaf ya sudah menyenggol airnya, tapi anak-anak juga diajarkan untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Apa yang dia lakukan? Menumpahkan air. Jadi anak-anak harus bertanggung jawab untuk membersihkan tumpahan air tersebut. Ini adalah contoh dari konsekuensi. Dia harus bertanggung jawab terhadap tindakannya. Lanjut ini. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin masih bingung ya? Apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Ya di sini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi ya sesuatu itu harus terjadi. Hukuman itu biasanya
dihargai. Tetapi dalam konsekuensi, anak itu akan merasa dia pun kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mungkin anak punya perasaan seperti itu, tapi jalannya hanya pendek. Lanjut Beni. Nah, sekarang kita masuk pada topik ketiga. Apa? Keyakinan kelas. Ya, Beni lanjut. Ya. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bukankah peraturan itu sudah paten? Biasanya sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh semua sekolah itu memiliki peraturan. Kenapa sekarang kita dikenalkan dengan keyakinan kelas? Satu contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa tidak usah pakai helm saja? Kenapa harus memakai helm? Ya, jawabannya uang juga untuk melindungi kepala. Atau mungkin kalau tidak pakai helm nanti ditilang, ada juga seperti itu. Ada mungkin karena helmnya sekarang itu modelnya bagus-bagus, jadi kalau naik motor pakai helm tambah keren. Nah, banyak sekali alasan-alasan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini dia. Ya, bahwasanya kita untuk melakukan sesuatu itu pasti punya alasannya. Dan alasannya itu kalau bisa dibangun dari dalam diri anak sendiri. Caranya, ya memang segala sesuatu itu punya peraturan. Di masyarakat itu juga ada peraturan. Kedepannya nanti anak kalau sudah bergaul di dalam masyarakat, dia juga harus memakai peraturan. Di sini ada peraturan kelas. Bagaimana cara mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas? Dari keyakinan kelas itu akan membentuk suatu lingkungan positif dan lebih lebar lagi, lebih luas lagi, bisa menjadi sebuah budaya positif. Lanjut Beni. Nah, ini contoh poster-poster yang kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya adalah ini, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, kami murid yang semangat belajar, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini adalah kata-kata positif yang bisa digunakan sebagai keyakinan di kelas. Bagaimana kita ini? Ya benar, lanjut aja. Ya, lanjut ini. Ini, bagaimana kita membentuk suatu keyakinan atau bagaimana keyakinan itu bisa kita lihat? Ini ada yang namanya tabel T sama tabel Y. Tabel T seperti itu, ini tabel Y. Contoh untuk hormat kita ambil satu saja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lanjut ini. Ya. Pada tabel Y, hormat itu harus terdengar. Hormat itu seperti apa dong? Nah, di sini harus terdengar, terlihat, dan berperilaku terdengar. Satu orang bicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Nah, terdengar. Kalau kita menghargai seseorang itu, kita minta bantuan dari tolong ya, saya tolong, berarti kita menghormati orang lain. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, mendengarkan dengan seksama. Seperti Bapak Ibu di sini, saya terima kasih. Ini adalah bentuk kehormatan, bentuk keyakinan. Ketika saya bicara, Anda toleransi untuk mendengarkan saya. Demikian juga, terima kasih. Untuk berperilaku, tersenyum ramah. Ketika kita ingin meminta tolong kepada orang lain, kita tunjukkan dengan mimik wajah kita yang ramah, dengan ucapan kita tolong. Itu adalah bentuk dari kegiatan pendalaman keyakinan ini. Kalau bentuknya T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Hormat itu seperti apa? Kalau kita menghormati keyakinan, kita pasti ini datang tepat waktu. Tapi kalau kita mengabaikannya, pasti siapa yang sering hadir
pelanggan. Itu belum mencerminkan ini ya, keyakinan hormat. Lanjut Benny. Nah ini ada peraturan. Bagaimana Bapak Ibu nanti mengubah peraturan ini menjadi keyakinan kelas? Ini perhatian Bapak Ibu. Ternyata hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu masuk peraturan. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Keyakinan kelasnya bisa diubah menjadi apa? Dilarang melakukan kekerasan. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya kalimatnya atau bahasanya itu cenderung negatif, memaksa. Tetapi keyakinan kelas itu bahasanya adalah positif, mengajak. Lanjut Benny. Nah ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai bisa kita ubah dalam bentuk keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain, berkomitmen. Kalau yang lain saja bisa tepat waktu, kenapa saya tidak? Kita harus menghormati keyakinan kesepakatan kelas kita bahwa kita harus datang tepat waktu. Dengan tepat waktu kita artinya adalah menghormati orang lain. Selanjutnya ini dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya bisa dibentuk dengan keselamatan atau menghormati orang lain sama. Lanjut Benny. Kita masuk ke topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya Benny lanjut. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup. Kalau bertahan hidup mungkin kita sudah tahu ya bahwa manusia itu membutuhkan makan, papan, sandal. Tangan dulu ya, tangan. Kalau sudah cukup dengan makannya, sudah waras, sudah kenyang, dia akan berpikir untuk sandal, untuk pakaiannya, untuk menutup diri, menutup sebagai suatu kekerasan dalam etika sosial. Selanjutnya adalah papan. Dia tempat berlindung, dia membutuhkan tempat untuk berlindung. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Belum ini masih ya, ini masih saya kabarkan ini ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai Bapak Ibu guru di sekolahan adalah merupakan orang tua kedua dari anak. Bagaimana kita membina hubungan kita dengan anak didik kita, memberikan kasih sayang yang penuh tanpa membeda-bedakan. Agar di sini anak biasanya itu ada ini, anak yang suka keliaran di kelas, lari-lari, suka itu usir sama temannya. Itu jangan kita anggap sebagai suatu tindakan kita ini nakal, bukan ya? Mungkin dia butuh perhatian, mungkin dia butuh kasih sayang. Ini yang perlu kita gali Bapak Ibu. Kita perlu mencari dengan sikap-sikap anak kita. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan. Bapak Ibu guru kalau mengajar di sekolahan itu biasanya bagaimana? Apakah nanti kita belajar seperti ini atau ada tawaran kepada anak-anak? Kita hari ini mau belajar tentang bersih, tentang hidup yang sehat. Kita kegiatannya ini mau apa? Mau menggosok gigi ya? Kira-kira anak mau kegiatan seperti apa? Aku Bu, nonton TV, upil-upil yang ada gosok giginya. Ya, atau mungkin nanti Bu kita praktek langsung gosok gigi, boleh. Jadi kita berikan kebebasan anak untuk menentukan kegiatan belajar apa yang akan dilakukan. Selanjutnya Benny. Lanjut ke topik 5. Ini ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau dan manajer. Pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini diidentifikasi sebagai identitas gagal. Sedangkan posisi sebagai teman, pemantau, manajer itu berada pada identitas berhasil atau sukses. Sedangkan pada aksi nyata ini diharapkan Bapak Ibu guru bisa berada posisi manajer, menghargai diri sendiri, bahwasanya motivasi itu berasal dari dalam diri anak sendiri.
Langsung saja kita ini ya, lihat dulu hasilnya. Atau dampak langsung dari ini, dampak dari murid. Kalau kita melaksanakan hukuman, dampak bagi murid kita apa? Anak itu nanti mesti kalau dihukum, dia akan jengkel, dia akan marah, dia akan beras dendam. Dengan apa? Mengulangi kesalahannya. Nah, bagaimana kalau membuat merasa bersalah? Apa dampaknya bagi anak? Kamu ini, dan biasanya gurunya itu sangat lemas sekali ini berceramah dengan menunjukkan kekecewaannya. Guru sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan, memalukan. Nah, di sini anak akan merasa rendah diri, merasa bersalah, merasa bahwa dia tidak bisa memuaskan keinginan daripada ibu gurunya. Ini termasuk identitas gagal Bapak Ibu. Tapi pada posisi teman, bagaimana kepada murid? Nah, anak menjadi lemah, tidak mandiri, anak tergantung. Adakah siswa Bapak Ibu guru yang sangat tergantung sama ibu gurunya? Kalau tidak sama guru, pokoknya tidak mau. Nah, semuanya dia itu ketergantungan Bapak Ibu guru. Kalau kita jadikan kita sebagai teman anak-anak itu, kita anak-anak itu cenderung ketergantungan sama kita. Dan anak-anak itu cenderung apa ya? Biasanya lebih ngalem sama gurunya. Ya. Kalau pemantau bagaimana? Dampaknya bagi anak, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Pemantau ini biasanya melakukan ini peraturan itu biasanya dengan hadiah atau sanksi. Sedangkan yang kita tuju adalah posisi manajer. Karena dampak pada murid pada posisi manajer adalah anak itu dapat mengevaluasi diri, bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, perbuatan mana yang bermanfaat bagi dirinya, perbuatan mana yang akan mendatangkan keburukan pada dirinya. Bagaimana cara memperbaiki diri? Itu adalah merupakan dorongan intrinsik dari anak. Tugas kita adalah sebagai manajer. Nih, lanjut ini. Nah, ini coba untuk lebih mematangkan apa ini konsep kita pada posisi remote control ini. Coba Bapak Ibu guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya pada apa ini Bapak Ibu guru? Kecewa, membuat rasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Apa ini posisi kontrolnya? Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi anak. Oke? Nah, ini Bapak Ibu guru posisinya sebagai teman. Lanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ini posisi ngobrolnya? Ya, benar sekali. Posisi sebagai pemantau. Lanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak dibimbing untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini Bapak Ibu guru bahwa apa yang Bapak Ibu guru terapkan dengan pernyataan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Bapak Ibu guru sudah berada pada posisi manajer. Lanjut ini. Ya, tadi Bu ya, manajer. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, nah dia menghukum ini, menghukum dengan kata-kata. Lanjut Bu ini. Nah, sekarang posisi antara apa ini? Posisi kontrol itu bagaimana? Ini, seperti posisinya dibedakan ya. Itu ada lingkaran hiburan sendiri, ini hiburannya sendiri. Pada peraturan memakai konsekuensi ini, kalau kamu tidak, saya akan dapat konsekuensi dari suatu tindakan. Tetapi dalam posisi manajer, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini adalah membimbing anak untuk dapat memperbaiki tindakannya. Lanjut. Nah, untuk memperbaiki tindakannya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Itu adalah ungkapan guru sebagai posisi manajer. Sebagai seorang manajer, tentunya Bapak Ibu guru harus bisa menerapkan restitusi, ya, dalam melaksanakan posisinya sebagai
sebagai manajer Bapak Ibu guru akan melaksanakan tahapan-tahapan restitusi. Restitusi itu apa sih Bapak Ibu guru? Ya, di sini bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kembali kepada kelompok mereka. Jadi kita tidak mengucilkan anak yang melaksanakan pelanggaran. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini antara Bapak Ibu guru dan siswa itu melakukan kolaborasi, suatu kerjasama. Bagaimana Bapak Ibu guru sebagai pribadi yang dewasa membimbing anak untuk dapat menemukan solusi dari masalahnya. Lanjut ini. Ini restitusi itu bisa dilihat dari ciri-cirinya, ada 9 ciri-ciri di sini. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Jadi bukan untuk menghukum atau memberikan penghargaan, tetapi adalah restitusi itu adalah langkah-langkah, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru dan siswa yang melakukan pelanggaran untuk mendapatkan solusi dan kembali lagi untuk meyakini suatu nilai kebajikan. Lanjut Bu Eni. Identitas ini sudah yang seperti tadi ya. Kita lanjut bahwa hukuman tadi sebagai identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu sebagaimana identitas sukses. Jadi kalau hukuman itu nilainya negatif, kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu nilainya positif. Ini peraturannya bagaimana kalau hukuman? Peraturannya adalah kamu harus. Dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, apakah peraturannya? Selalu mengingatkan peraturannya apa. Kalau kamu melanggar peraturan, jadi konsekuensinya apa? Nah, itu anak harus bertanggung jawabannya. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Anak dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bapak Ibu guru membimbing anak untuk menyelesaikan, untuk siswa memperoleh solusi. Lanjutnya begini. Nah, ini yang terakhir, ini topik yang paling terakhir, segitiga restitusi. Nih, bisa digambarkan segitiga restitusi. Ada 2 segitiga biru di dalam dan segitiga merah di luar ya. Ini bukan label untuk tepung, itu bukan ya label. Nah, segitiga restitusi itu memiliki 3 sisi. Sisi yang ini namanya validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan itu seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Bukan, kita mulai dari ini Bapak Ibu guru, menstabilkan identitas dulu. Nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada selanjutnya adalah validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Lanjutnya Beri, ini lebih jelas lagi nanti. Ini menstabilkan identitas. Apa tujuan dari menstabilkan identitas? Yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Anak dibuat untuk tidak takut, anak dibuat untuk tidak merasa bersalah. Kata-kata apa yang bisa disampaikan kepada siswanya? Seperti ibu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yuk duduk sini, kita selesaikan bersama. Nah, di sini ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau
agar anak ini tujuannya untuk menenangkan anak ya Bapak Ibu Guru. Lanjut Bu ini, ya lanjut. Ya, untuk sisi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Misalnya apa? Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia memiliki tujuannya, yaitu apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, apa tadi, kesenangan, penguasaan. Nah, di sini pada tahap validasi kebutuhan, Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi perbuatan anak, meskipun itu perbuatannya yang sangat berat, tandaranya ya, tetap kita kuatkan. Kita katakan bukan hal yang buruk, masih ada hal yang lebih buruk yang bisa kamu lakukan, tetapi kamu tidak melakukannya. Nah, anak diajar tetap positif. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Beri waktu Bapak Ibu biar anak itu mengungkapkan alasannya, biar dibrolkan itu. Apa yang penting bagi kamu? Nah, saat melakukan itu anak Bapak Ibu sudah tahu kenapa kamu melakukannya itu. Alasannya apa? Manfaatnya kamu melakukan tindakan itu apa buat kamu? Apakah kesenangan? Apakah kepuasan? Apakah kebebasan? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Contohnya, selain mau minta sesuatu itu selain mengukur apa ya kegiatannya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, di sini Bapak Ibu Guru membimbing mendorong anak untuk mencarikan solusi alternatif dari suatu tindakan yang negatif menjadi berubah tindakan yang positif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Lanjut Bu ini. Ini pada sisi menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, ini apa yang bisa kita ucapkan? Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini anak diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kembalikan lagi kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi kelas itu dikenal sebagai mana tuh? Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa tuh? Nah, kalau anak sudah kembali lagi pada keyakinan kelasnya, dia sudah mengingat kembali. Nah, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu kita tanyakan kepada anaknya. Ya, meskipun masih SD, anak tetap tahu mana yang baik, mana yang buruk. Anak sudah humanis ya. Kalau di anak yang kelas rendah itu katakanlah dalam agama, anak itu sudah humanis, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Di kelas tinggi, anak sudah mulai tahap balik ya. Sudah tahu hukuman dalam agama itu sudah dia sudah mendapatkan tindakan bila tidak melanggar suatu etika agama, dia akan mendapatkan dosa seperti itu. Lanjut Beni, lanjut Beni. Ya, dan kita sudah melaksanakan ini, sudah berbincang-bincang dengan topik ini. Mari kita melaksanakan refleksi kepada diri kita sendiri, bercermin ya. Ya, kita maka bahwa di depan kita itu ada cermin. Nah, hal baru apa yang berubah paradigma saya, yang saya dapatkan? Tidak hanya Bapak Ibu Guru ya, tapi juga saya. Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi hidup. Di sini saya harapkan ini Bapak Ibu Guru sebagai among bisa mendapatkan suatu manfaat dari apa yang disampaikan hari ini. Lanjut Bu ini. Nah, dari terakhir apa ini? Terima kasih ya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir menyemangati saya dalam menyampaikan aksi nyata ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa saya terapkan
Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi yang telah disampaikan, materi-materi yang telah disampaikan oleh Bu Nurul. Dan sekarang tiba saatnya adalah kita buka sesi pertanyaan. Kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Monggo, siapa yang izin? Monggo, Bu Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang perlu saya tanyakan di sini adalah bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah Anda. Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Monggo dijawab Bu Nurul. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba pertanyaan dari Bu Eko. Bagaimana setelah kami menerapkan segitiga restitusi? Pertama, karena ini adalah hal yang baru bagi sekolah kami, di mana saya mendapatkan ilmu ini di JGP 9. Kemudian saya matur kepada kepala sekolah tentang segitiga restitusi ini yang saya kira merupakan hal yang baik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kepala sekolah saya sangat menyambut gembira dengan apa yang kami sampaikan. Kemudian dalam forum rapat antar guru, kepala sekolah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan segitiga restitusi. Kemudian saya menyampaikan ini di forum rapat guru di SD Purworejo 2. Bapak Ibu guru di SD Purworejo 2 sangat menyambut gembira. Kemudian kami bersama-sama bersepakat untuk menuliskan kira-kira langkah-langkah apa yang akan kami laksanakan. Karena ini masih awal, kemarin kita rapatnya baru menentukan, baru melihat saya memaparkan ini. Untuk tindak lanjutnya nanti ke depannya kami akan menerapkan di kelas kami masing-masing, di mana segitiga restitusi itu adalah sebuah kesepakatan antara siswa dan guru untuk menjaga budaya positif di kelas. Apabila ini nanti sudah berjalan dengan baik, akan kami terapkan restitusi atau keyakinan sekolah. Kemudian budaya positif ini bisa kami bawa juga di lingkungan masyarakat dengan melibatkan orang tua juga pemangku kepentingan. Demikian yang dapat sampaikan. Bagaimana Bu Eko? Terima kasih Bu Nurul. Jawabannya sangat tepat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Ya, siap. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sudah Bu Nurul berikan. Mungkin ada pertanyaan yang kedua. Monggo, dipersilakan. Monggo, Bu. Terima kasih waktunya. Bu Nurul, saya Bu Eni Kanayu dari SDN. Di sini saya dari penjelasan yang Ibu Nurul sampaikan, saya sangat menginspirasi bagi saya. Saya sangat berterima kasih atas ilmu yang menjadikan berikan pada kami. Harapan saya, semoga diseminasi yang penjenengan paparkan dapat menginspirasi kami semua rekan guru, sehingga kami semua dapat menerapkan segitiga restitusi di sekolah kami. Terima kasih. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Eni ini tadi tidak mengajukan pertanyaan dulu, tapi beliaunya sangat berterima kasih kepada panjenengan karena telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bermanfaat. Itu ya Bu Eni. Mungkin ada lagi pertanyaan atau sudah paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul, ya? Ya, berarti apa yang sudah disampaikan tadi sudah sangat jelas dan gamblang sehingga panjenengan sudah paham semua. Kami kira untuk sesi pertanyaan saya cukup sekian dan
yang berikutnya. Terima kasih. Iya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari apa yang sudah ditanyakan Bu Nurul? Monggo. Oh, ternyata masih banyak yang mau bertanya. Monggo untuk kesempatan kali ini kami berikan kepada Bu Umi. Monggo Bu Umi. Nama saya Ibu Hirani dari SD 72. Mau bertanya, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan anak didik di luar jam sekolah, bagaimana tindakan kita sebagai guru? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Monggo Bu Nurul. Ya, ini sering ya terjadi bahwa ada laporan dari orang tua, Bu, kemarin apa gitu anak-anak melanggar di jalanan atau bagaimana, padahal itu sudah di jam sekolah anak-anak, tapi tetap dilaporkan sama bapak ibu gurunya. Ya, kita tanggapi secara positif, tetapi di sini ada batasan bapak ibu. Selama anak-anak itu di sekolah, itu adalah tanggung jawab bapak ibu guru. Sedapat mungkin diselesaikan di sekolah. Apabila suatu kejadian itu sudah ranahnya di luar sekolah, itu kita serahkan kepada pihak keluarga atau mungkin kepada masyarakat. Dalam artian kita tidak cuci tangan Bapak Ibu, tetap kita melakukan pendampingan. Tetapi peran kita bukan 100% di situ, karena suatu desa, suatu masyarakat itu juga memiliki suatu aturan tertentu. Dalam hal ini kesempatan kita ketika kita bertemu dengan bapak ibu guru atau masyarakat, kita bisa memperkenalkan budaya positif ini dengan segitiga restitusi. Jadi ini bisa kita hadapi dengan positif thinking saja. Jangan merasa ini anak didik saya di luar melakukan hal-hal yang negatif. Ini bisa memperburuk citra dari sekolah kita, bukan? Tapi ambillah suatu hikmah dari suatu kejadian. Tetap kita ikut menyelesaikan suatu masalah, mendampingi anak didik kita ketika melakukan suatu pelanggaran di luar sekolah. Dan kemudian ambil juga hikmahnya. Marilah kita perkenalkan segitiga restitusi ini sebagai budaya positif yang juga bisa diserap oleh masyarakat kita. Demikian Bu Hani, berikut. Sudah bagus, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Bu Nurul. Bapak Ibu guru bisa. Demikian tadi diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati JGB Angkatan 9 dari SDN Hulu Kedua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau jawab dari pertanyaan-pertanyaan panjenengan semua bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pendidik-pendidik yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya selaku pembawa acara dan moderator pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.